Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Prihan Maidasari. Saya mahasiswi psikologi dari Universitas Insan Cipta Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester sosial psikologi, yaitu tentang analisis stereotip terhadap penindasan etnis Uighur di Xinjiang, Cina. Pertama-tama, kita pahami dulu yuk, apa sih itu stereotip? Nah, stereotip itu adalah pandangan atau generalisasi yang dibuat tentang sekelompok orang atau individu berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, etnis, gender, agama, atau profesi. Nah, stereotip seringkali bersifat simplistik atau tidak akurat dan dapat menciptakan persepsi yang tidak adil atau menyesatkan tentang kelompok tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis stereotip etnis Uighur di Cina yang saya ambil berdasarkan di Wikipedia. Nah, pertama-tama dulu kita ini biar paham, kita gali dulu nih sejarah etnis Uighur itu bagaimana. Jadi, etnis Uighur adalah suku bangsa, sebuah suku bangsa Turkik yang berasal dari dan secara budaya terikat dengan daerah Asia Tengah dan Timur secara umum. Suku Uighur diakui sebagai kebangsaan tituler di daerah otonom Uighur Xinjiang di Tiongkok Barat Laut Cina. Suku bangsa ini adalah salah satu dari 55 suku bangsa minoritas yang secara resmi diakui oleh pemerintah Tiongkok. Etnis Uighur adalah kelompok etnis Turkik yang mayoritasnya beragama Islam. Mereka memiliki budaya yang kaya dan secara panjang. Namun, saat ini sedang menghadapi tantangan serius terkait perlakuan pemerintah Cina terhadap mereka. Etnis Uighur memiliki akar sejarah yang dalam di wilayah Xinjiang di Cina, yang telah dihuni mereka selama berabad-abad. Mereka adalah kelompok minoritas Muslim yang berjumlah sekitar 11 juta orang di Cina, dengan sebagian besar tinggal di Xinjiang. Secara kultural, Uighur lebih dekat dengan bangsa Turk di Asia Tengah dibandingkan dengan mayoritas Han di Cina. Kita pahami dulu bagaimana pemberlakuan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur. Pemerintah Cina telah menghadapi kritik internasional terkait perlakuan mereka terhadap etnis Uighur, termasuk penahanan massal di kamp-kamp yang disebut sebagai pendidikan ulang. Laporan menunjukkan bahwa hingga 1 juta orang Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan, di mana mereka dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin dan mengubah keyakinan agama mereka. Ada pengawasan ketat terhadap aktivitas sehari-hari mereka, termasuk larangan mengenakan jilbab dan memelihara janggut. Kemudian, ada pun tantangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh etnis Uighur. Migrasi etnis Han ke Xinjiang telah menyebabkan ketegangan antara Uighur dan Han, dengan Uighur sering merasa terpinggirkan secara ekonomi. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan pekerjaan telah memperburuk hubungan antara kedua kelompok etnis ini. Uighur seringkali merasa bahwa budaya dan identitas mereka terancam oleh kebijakan pemerintah yang represif. Adapun respon global dan dukungan untuk etnis Uighur. Meskipun ada kecaman internasional terhadap perlakuan Cina, respon dari negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, seringkali dianggap minim. Beberapa organisasi Islam di Indonesia menunjukkan simpati terhadap perjuangan Uighur, tetapi belum ada tindakan konkret yang diambil untuk membantu mereka. Ada harapan bahwa pemerintah global terhadap isu ini dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi etnis Uighur di masa depan.
Kemudian, bagaimana stereotip ini analisis bagaimana stereotip ini dibangun oleh pemerintah Cina. Stereotip etnis Uighur dibangun melalui berbagai faktor, termasuk adanya propaganda pemerintah Cina yang menggambarkan mereka sebagai ancaman terorisme dan ekstremisme. Selain itu, media internasional seringkali memperkuat narasi negatif yang berkontribusi pada pemahaman yang keliru tentang budaya dan identitas Uighur. Kemudian, faktor-faktor terbentuknya stereotip. Adanya propaganda pemerintah terhadap etnis Uighur, yaitu pemerintah Cina menggunakan media dan pendidikan untuk menyebarkan pandangan bahwa Uighur adalah ancaman bagi keamanan nasional, seringkali mengaitkan mereka dengan terorisme dan ekstremisme. Kemudian, pihak media internasional memberitakan dan melaporkan serta menyoroti kekerasan atau ketegangan di Xinjiang seringkali tidak memberikan konteks yang memadai, sehingga memperkuat stereotip negatif tentang Uighur sebagai kelompok yang bermasalah. Kemudian adanya penggambaran dalam iklan dan film. Representasi Uighur dalam media populer seringkali tidak akurat, menggambarkan mereka dengan cara yang memperkuat citra negatif, seperti sebagai orang asing atau pelanggar hukum. Kemudian, apa sih dampak stereotip ini? Yaitu adanya diskriminasi sosial. Stereotip negatif dapat menyebabkan diskriminasi terhadap Uighur di berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Kemudian adanya pemisahan budaya. Stereotip ini juga berkontribusi pada pemisahan antara Uighur dan kelompok etnis lain. Kemudian menghambat integrasi dan pemahaman antar budaya. Adanya peningkatan ketegangan. Ketegangan antara Uighur dan etnis Han dapat meningkat akibat stereotip yang beredar, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi kedua kelompok ini. Kemudian, apa upaya untuk melawan stereotip ini? Yaitu dengan adanya pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan tentang budaya dan sejarah Uighur dapat membantu mengurangi stereotip dan meningkatkan pemahaman. Kemudian, bisa juga melalui media positif. Mendorong media untuk meningkatkan narasi yang lebih seimbang, positif, tentang Uighur dapat membantu mengubah persepsi publik. Kemudian, dukungan internasional. Dukungan dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia dapat memberikan tekanan pada pemerintah Cina untuk mengubah narasi dan perlakuan terhadap Uighur. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang presentasi penindasan etnis Uighur di Xinjiang, Cina. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.